Selamat datang di podcast Suara Satu Bangsa, tempat kita bahas isu-isu kebangsaan dan dengan gaya anak muda santai tapi berbobot. Perkenalkan, tunggu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan nama saya Ingrid Agustina Lumban Tobing, CPNS 2024 Japung PKPL di BPBPK Support dengan partner saya. Halo semua, saya Immanuel Sinaga dari BPPK Sumatera Utara juga. Oke, di episode ini kita akan angkat tema besar mengenai tantangan kebangsaan masa kini. Hari ini kita akan bareng-bareng dengan tiga narasumber kita dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 batch 2, yang akan bahas mulai dari isu intoleransi sampai dengan tentang hoax. Kita bakal gali satu persatu, refleksi bareng dan tentu cari solusi dari sudut pandang kita sebagai CPNS muda yang siap jadi agen perubahan. Yuk kita mulai. Ya, oke. Kak Ingrid, berarti kita undang aja ya Oke, tiga narasumber kita ini. silakan Bang. Sorry mic-nya. Sorry, tadi nggak kedengarannya, izin ya saya ulang ya. Teman-teman semua, ini untuk tiga narasumber Oke. kita sudah hadir semua. Ini izin saya perkenalkan terlebih dahulu. Untuk narasumber pertama kita ada Bang Heru Effendi dari BPJN Sumatera Barat. Nanti dia akan coba menjelaskan terkait intoleransi dan sila pertama. Kemudian nanti dilanjut juga oleh Kak Ike Pranita dari BP2JK Sumatera Barat yang nanti akan membahas terkait korupsi dan ASN bersih. Dan segmen terakhir kita akan membahas terkait hoax, literasi digital, peran ASN bermedsos bijak dengan Bang Ilham Kafi Aulia dari BPJN Kepri. Mungkin yang pertama kita bahas dulu ya Kak Ingrid dengan Bang Heru terkait intoleransi dan sila pertama. Oke, halo Bang Heru. Di sini Halo Kak Ingrid. ya, eh, kita akan bahas tentang langsung aja lah ya tentang intoleransi dan sila pertama. Silakan Bang, kami kasih waktu 5 menit. Silakan. Oke, terima kasih Kak Ingrid dan juga Bang Immanuel. Kalau ngomong-ngomong tentang intoleransi dan bisnis dan krisis kebinekaan ya, ini bukan lagi isu yang jauh dari luar sana ya, tapi udah dekat dengan kita dan bisa kita saksikan sendiri. Bahkan yang paling menyedihkan adalah ketika intoleransi itu menyasar ke rumah ibadah, yang mana tempat itu yang seharusnya kita jadi ruang damai dan spiritual justru jadi sasaran tekanan dan penolakan. Nah, kita sebagai ASN, kita nggak bisa bersikap apatis atau cuek, karena tugas kita bukan cuma melayani administrasi saja, tapi juga menjaga keberagaman dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Jadi, gimana sikap kita seharusnya? Nah, aku udah merangkum menjadi 3 bagian ya Kak. Yang pertama itu kita harus berdiri di atas konstitusi, bukan di atas mayoritas. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini jelas banget nih bilang bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warganya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Artinya, ada sekelompok orang yang menghalangi itu, kita nggak boleh ikut diam, apalagi mendukungnya. Nah, yang kedua, jadi ASN itu harus punya sensitivitas sosial. Kita perlu peka kalau ada kelompok yang tersisih atau didiskriminasi di kantor, di lingkungan masyarakat, atau bahkan di media sosial. Kita harus konsisten menunjukkan sikap inklusif. Nah, yang ketiga, kita harus aktif jadi agen modernisasi dan toleransi. Bukan berarti ya, cukup mulai dari hal kecil, nggak ikut-ikutan nyinyir soal perbedaan, nggak share konten yang bisa memecah belah, dan kalau bisa ikut di ruang dialog antar teman.
sebagai ASN. Nah, pada akhirnya kita diikat oleh Pancasila dan nggak percaya atau nggak hormat itu, lalu siapa lagi yang bisa diandalkan untuk menjaga persatuan? Benar begitu, Kak Ingrid? Ya, betul sekali Bang Heru. Eh, Menarik sekali ya dari penjelasan Abang tadi kalau misalnya ruang ibadah, kalau ibadah itu merupakan seharusnya ruang damai bagi semua orang yang memiliki kepercayaan. Dan ada tadi 3 poin ya yang Abang jelaskan tadi, berdiri sebagai ASN kita harus berdiri di atas konstitusi. Kedua, sensitivitas sosial, kemudian modernisasi dan toleransi. Betul ya Bang Heru? Menarik Betul nih yang sekali, Kak. Bang Emmanuel tentang sensitivitas sosial. Sensitivitas sosial ini tadi bagaimana kita memiliki rasa toleransi ya, kalau tidak salah dengar sebagai ASN. Jadi Abang bisa kasih contoh nggak sebagai ASN di kantor Abang lah, apa sih tindakan Abang sebagai ASN untuk melaksanakan menerapkan rasa sensitivitas sosial ini? Contoh kecil aja gitu. Nah, contohnya gini, Kak, kan tadi sensitivitas sosial ya, kalau kita itu perlu peka gitu kan, Kak ya. Jadi misalnya kayak ada kita di sini di BPJN Sumber juga nggak melulu Muslim semua ya, ada juga yang dari Kristen juga. Nah, jadi kami saling berteman aja tanpa membeda-bedakan. Tapi ketika waktunya misalnya sholat untuk bagi yang Muslim, ya teman-teman dari yang agama lain juga tidak silahkan, malah mengingatkan gitu kan, kamu nggak sholat gitu kan, apalagi pergi sholat Jumat bagi yang Muslim, silahkan pergi, sekarang udah waktunya kan. Nah, gitu sih Kak, saling menjaga gitu. Berarti di kantor Abang udah menerapkan yang namanya sensitivitas sosial ini ya. Kalau misalnya ada teman yang harusnya sholat, ya kita ingatkan gitu ya. Menarik sekali sih karena ini di BPJN Sumatera Barat yang tadi kita bahas tentang tentang polemik tentang agama di Sumatera Barat. Tapi untungnya di kantor Abang udah menerapkan yang namanya sensitivitas sosial. Semoga ini ya dapat diterapkan tidak hanya di kantor Abang, tapi semua lini masyarakat gitu ya. Benar sekali Kak. Nah, kemudian kita tadi udah bahas yang masalah intoleransi, dan ini ada kaitannya ke sila pertama ya. Betul Sila sekali pertama Kak. dari hubungan ke sila pertama gimana Bang? Ada penjelasan dari Abang? Kalau sila pertama Pancasila ya, pertama ya seperti yang kita tahu, kalau sila pertama itu berhubungan dengan dalam diri gitu kan Kak ya. Nah, ini berhubungan banget nih ketika kita berhubungan dengan Tuhan kita, itu kan sudah dibilang di Pancasila kalau itu dijamin oleh negara. Nah, ini sangat berkaitan erat sih. Jika kita sebagai warga negara sudah menganggap Pancasila sebagai dasar negara, harusnya intoleransi ini tidak terjadi sih Kak. Ya, betul sekali Bang. Kita harus menerapkan yang namanya sila pertama ya di Indonesia kita yang tercinta ini. Tapi mohon maaf, waktu untuk Bang Heru udah selesai ya. Iya. Ya, Bang Immanuel ya. Ya, oke, Kita terima lanjut kasih Kak. Silakan Bang Immanuel. Ke-mute lagi, Bang. Sorry. Otomatis kemut nih. Iya bener banget. Ini kita lanjut aja ke segmen kedua. Tadi segmen pertama kita udah bahas tentang intoleransi, yang bukan cuma sekedar masalah sosial, tapi juga ideologi kita, yaitu Pancasila, bahwa ini berkaitan dengan erat dengan sila satu yang udah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Mungkin lanjut aja nih kita ke segmen kedua. Ini kita udah bareng sama Kak Ike Pranita. Kak Ike, mungkin kita kan mau bahas soal korupsi dan krisis integritas. Boleh tahu nggak sih kira-kira korupsi yang udah dari lama nih, mungkin yang udah kita tahu lah dari dulu. Kita sebagai anak muda nih, kita kira-kira gimana sih cara kita bisa ubah nih budaya-budaya korupsi dan krisis integritas ini, Kak?
Boleh Kak Ike di-unmute dulu Kak? Ya, Oke, sama. makasih buat Immanuel sama Ingrid. Oke, aku kenalin diri lagi ya. Aku Ike Pranita dari BP2 JK Sumatera Barat. Nah, kali ini kan kita ngebahas budaya korupsi dan ASN bersih. Selain itu, aku juga mau bagi pengalaman sedikit nih dari pengalaman pribadi. Nah, korupsi itu ya kan korupsi itu kayaknya kalau sekarang itu udah biasa ya, tapi sebenarnya berbahaya. Pernah nggak sih kita ngerasa kayak cuma sedikit, cuma segini, bukan korupsi kok gitu kan. Selama ini mungkin juga orang mandangnya korupsi itu yang kayak miliaran gitu kan, yang gede gitu kan. Nah, kalau dari cerita pribadi aku juga dulu sebelumnya kan aku juga pernah bekerja di suatu lembaga keuangan lah. Nah, di sana pun sebenarnya banyak kebiasaan kecil yang seperti kayak pakai mobil dinas buat keperluan pribadi atau pinjam ATK kantor, ke bawah pulang tuh gitu kan. Kadang mungkin malah kita nggak nyadar ngelakuinnya gitu karena udah kayak dianggap lumrah, dianggap wajar gitu kan, semua orang ngelakuin itu gitu. Tapi ya lama-lama sadar sendiri gitu kan, lama-lama aku sendiri ngeliat sadar sendiri kan inilah awal dari budaya korupsi tersebut gitu. Eh, Kadang cuma dimulai dari 1.000, 2.000, kita nggak tahu, kita anggapnya kecil, tapi lama-lama kan berdampak besar kalau dibiarin ya. Nah, dari aku sendiri pun, pengalaman aku sendiri pun pernah dulu kayak ditawarin sejumlah uang untuk melakukan suatu pekerjaan gitu. Tapi ditawarinnya itu belakangan. Jadi kayak kita udah ngelakuin pekerjaan, nanti dikasih sejumlah uang. Nah, dulu pun aku mikirnya itu kayak ya nggak apa-apa kan saya bekerja gitu. Ya, wajar lah menerima uang karena udah hasil kerja gitu. Dan itu mengerjakan tugas di luar kerjaan. Jadi wajar gitu kan dapat uang. Tapi kan sebenarnya itu tuh juga udah jadi suatu kerjaan kita. Kalau kita mau ngerjain ya harusnya ikhlas aja ngerjainnya tanpa ada uang tambahan lagi. Kalau kita pun nggak mau karena itu bukan bagian dari job desk kita, seharusnya kita bisa menolak secara halus gitu kan. Jadi lama-lama setelah akhirnya seperti yang aku dapat itu kan sebenarnya jatuhnya masuk kayak gratifikasi ya. Nah, lama-lama setelah menambah literasi, akhirnya aku pun sadar sendiri tuh kayaknya ini nggak diterima gitu karena nggak ada dalam bagian dari aturan kantor gitu. Nah, dan sebagai ASN ya, untuk sebagai ASN itu kan mm, kita sekarang sebagai ASN bukan cuma hanya soal pekerjaan tapi juga soal kepercayaan publik. Kita ini kan wajah negara. Kalau kita ikut bermain kotor, masyarakat akan kehilangan harapan gitu. Jadi ASN bersih itu bukan selalu berarti suci, tapi dia berusaha untuk jujur, bertanggung jawab, berani berkata tidak saat ditawari jalan pintas gitu. Dan tahu nggak sih ASN bersih itu sebenarnya bisa menular loh. Kalau kita berani jujur, orang di sekitar kita pelan-pelan pasti ikut terinspirasi. Pasti jadi nggak enakan juga berbuat hal-hal yang di luar ketentuan gitu. Itulah yang namanya kekuatan integritas. Gitu. Terima kasih. Siap Kak Ike. Bener banget sih Kak, karena memang budaya-budaya ini karena sudah dianggap lumrah, mungkin beberapa orang malah tidak sadar ataupun merasa ini bukan hal yang salah seperti itu. Mungkin benar kata Kak Ike, kita harus menambah literasi, juga kita bisa juga mengajak orang lain buat sama-sama yuk ketahui ini apa aja yang dianggap korupsi, apa aja yang dianggap salah di pekerjaan kita masing-masing. Mungkin sebenarnya masih banyak sih yang pengen ditanya ke Kak Ike, tapi karena terbatasnya waktu, mungkin kita lanjut aja ya kali ya ke segmen ketiga sama Bang Ilham Kafi. Kak Ingrid, ada yang mau ditanyain nggak ke Bang Ilham untuk segmen yang ketiga? Langsung pertanyaan nih sama Bang Ilham. Kita dengerin lah sedikit tentang bahas hoax, literasi digital, dan peran ASN bermedsos bijak. Silakan Bang Ilham Kapi Aulia. Halo, terima kasih moderator Kak Ingrid, Agustina, dan Bang Immanuel Sinaga. Nah, di sini saya mau ngebahas nih salah satu tantangan besar dalam kebangsaan kita hari ini, yaitu maraknya hoax. Di mana hoax ini tuh sudah menjamur dan banyak masyarakat Indonesia tuh yang udah termakan hoax.
lalu ada rendahnya literasi digital, dan bagaimana sih kita nih sebagai ASN, termasuk kita nih yang CPNS ini punya peran penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan beradab. Kita ini kan hidup di era digital yang oleh banyak pakar sih disebut sebagai era banjir informasi. Cuma informasi ini kan di mana-mana dapat diakses, tapi sayangnya nggak semuanya bisa dipercaya. Hoaks atau informasi palsu tersebut bukan sekedar salah, tapi bisa memecahkan belah bangsa, menciptakan kepanikan, bahkan merusak kepercayaan terhadap lembaga negara. Dalam survei Kominfo tahun 2023, tercatat nih lebih dari 3.000 hoaks tersebar hanya dalam waktu 1 tahun. 3.000 hoaks dalam 1 tahun loh. Sebagian besar beredar di WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Nah ini banyak nih masyarakat Indonesia nih, mau generasi muda, generasi tua, ibu-ibu, bapak-bapak nih banyak termakan hoax nih. Nah ini tuh menunjukkan bahwa tingkat literasi digital kita tuh masih belum merata. Sebagai ASN, kita adalah bagian dari wajah pemerintah. Di era media sosial, wajah itu tuh nggak cuma di kantor, tapi juga di layar. Setiap komentar, unggahan, dan pesan yang kita sebarkan bisa jadi cerminan nilai kebangsaan kita. Bermedia sosial secara bijak berarti yang pertama itu jangan mudah terpancing provokasi. Yang kedua itu hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang ketiga itu gunakan media sosial untuk mengedukasi, menyebarkan nilai toleransi, dan memperkuat kepercayaan publik. Mari kita sebagai ASN itu nggak cuma kompeten di lapangan, tapi juga cakap digital lah. Karena dalam dunia terkoneksi seperti sekarang, satu unggahan bisa berdampak besar. Literasi digital adalah benteng pertama kita dalam menjaga keutuhan bangsa. Jangan biarkan ruang digital kita itu dikuasai oleh narasi-narasi palsu, hoaks, atau ujaran kebencian, atau kepentingan-kepentingan yang sempit. Mari mulai dari kita nih. Jangan sebar, biasakan saring, dan ajak orang sekitar itu lebih peduli terhadap kebenaran informasi. Karena pada akhirnya, ASN itu bukan hanya sekedar pelaksana tugas negara, tapi juga penjaga nilai-nilai kebangsaan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Ya, terima kasih. Gimana, Kak Ingrid? Sangat bermanfaat sekali ya apa yang kita dengarkan dari Bang Ilham. Satu hal yang menarik tentang ASN itu bukan hanya pelaksana tugas negara, tapi juga menjaga nilai-nilai kebangsaan. Betul ya, Bang? Betul sekali. Dari Bang Immanuel, ada yang mau kita bahas lagi? Iya, ini kita udah lengkap banget ya obrolan kita hari ini. Ke-mute lagi, Bang. Mute lagi, Bang. Oh, sorry. Iya, menarik banget ya Kak Ingrid ya obrolan kita hari ini. Karena kita udah banyak bahas hal hari ini. Semoga aja dengan pembahasan kita hari ini juga dapat menambah literasi kita terkait tantangan kebangsaan masa kini yang muncul, terutama kita, yaitu CPNS muda yang baru masuk ke PU. Mungkin sebelum penutup, kira-kira dari narasumber-narasumber lain kita mintain kali ya kata-kata ya buat terkait materi-materi yang udah dibahas. Mungkin pertama dulu dari Bang Heru, mungkin ada kata-kata untuk bahasan toleransi kita hari ini kan. Oke, boleh, Bang. Intoleransi bukan hanya mengancam kerukunan, tapi juga merusak fondasi kebangsaan yang dibangun di atas semangat saling menghargai dan hidup berdampingan. Yuk, kita mari sebagai ASN dan sebagai warga negara menjadi teladan dalam menjaga toleransi, merawat keberagaman, dan memastikan setiap orang mendapat tempat yang sama dalam kehidupan berbangsa. Ini tuh, Bang. Siap, cakep Bang Heru. Lanjut kali Kak Ike kata-katanya buat hari ini, Kak. Ya, aku mau ngasih ajakan buat teman-teman ASN seluruh Indonesia. Kita hidup di tengah banyak tantangan, tapi kita juga punya harapan. Mari kita mulai dari diri sendiri, jaga amanah, tolak gratifikasi, tunjukkan bahwa ASN bisa bersih tanpa harus mengorbankan nilai hidup. Karena saat kita jujur dan bersih, kita bukan cuma menyelamatkan diri, kita sedang menjaga masa depan bangsa ini. Terima kasih. Siap Bang Ike. Bener banget Kak Ike. Nah ini terakhir nih dari Bang Ilham nih. Harus gong nih Bang Ilham. Apa nih kata-katanya nih ya? Aduh. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini Bang Ilham.
100.000 kata-kata atau 200.000? Ah, Dua 200.000 pertanyaan. Bang. 100.000 aja deh kan? Oh iya, siap-siap. Iya. Untuk kata-kata penyemangat lah buat literasi digital di kita ini, yang dari saya itu bijak bersuara, bijak berbagi, karena setiap postingan adalah cerminan nilai dari kita pada bangsa. Jangan tunggu jadi korban hoaks baru peduli. Jadilah generasi yang tahan godaan viral dan setia pada kebenaran. Literasi bukan tren sesaat, tapi fondasi masa depan. Mari jaga ruang digital kita dengan nalar, dan bukan hanya dengan jempol. Oke, terima kasih. Siap, makasih Siap, Bang Kak. Ilham. Ya udah, berarti kalau gitu makasih ya buat narasumber udah luangin waktunya hari ini buat bincang-bincang sebentar di podcast Suara Satu Bangsa. Sampai jumpa lagi mungkin teman-teman yang lain di episode selanjutnya. Yang penting kita harus tetap kritis, tetap cinta tanah air, hidup Indonesia, hidup Pancasila. Dadah. Ya, Hidup. makasih. Ya, makasih.